Halo coy, para penonton yang cantik dan ganteng dan semoga nggak gendang. Di episode kali ini aku mau membahas sebuah film horor Indonesia berjudul Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Seperti apa ceritanya? Jangan kangkung dicampur nanas, yuk langsung dibahas. Film diawali dengan sosok Wahyu yang sedang berbicara dengan Miko. Wahyu ini ceritanya lagi kepo coy. Dia nanya banyak banget tentang kesurupan massal yang pernah dialami Miko saat kemah di hutan Wonoalus, Yogyakarta. Wahyu ingin menulis cerita seram Miko menjadi sebuah buku. Adegan selanjutnya kita melihat sosok Rini yang sangat kelelahan. Rini ini punya riwayat asma, makanya gampang sesek coy. Naila, temen bestinya yang sangat baik hati dan tidak sombong, bolak-balik udah ngingetin buat istirahat aja. Tapi Rini ngeyel, ia harus tetap bugar biar nanti bisa ikut kemah dan memenangkan perlombaan. Ia juga tidak ingin merepotkan timnya gara-gara penyakitnya. Beberapa hari kemudian, Heru, Miko, dan Chandra pergi ke hutan Wonoalus untuk cek-cek lokasi. Setelah itu mereka menemui Mbah Sonto untuk minta izin. Tapi sayang, Mbah Sonto tidak memberikan ACC. Kata Mbah Sonto, hutan Wonoalus ini keramat dan sudah lama ditutup. Heru Miko ngeyel dong, bagaimanapun caranya mereka tetap harus kemah di Wonoalus. Harus, enggak boleh enggak. Di sekolah, Miko ngasih pengarahan kepada peserta kemah. Miko cerita kalau mereka akan kemah di tempat angker bernama Hutan Wonoalus. Jadi semua peserta selama di sana nggak usah aneh-aneh, harus jaga sikap. Di sisi lain, Naila malah browsing tentang hutan Wonoalus di handphonenya. Begitu dia dapat info detailnya, yo kaget dong Naila ini. Ternyata di hutan Wonoalus itu pernah terjadi kesurupan massal pada tahun 2004. Naila menceritakan hal itu kepada Rini, tapi Rini nggak percaya. Di puncak acara kemah nanti, mereka akan mengadakan sandiwara Roro Putri. Sekarang ini beberapa pemain yang terpilih sedang latihan dengan Heru. Kiki yang jadi Roro Putri tiba-tiba hidungnya berdarah. Latihan pun ya dijeda dong coy. Hero pun takut Kiki akan kenapa-napa dan akhirnya tidak bisa tampil. Singkat cerita, ya dipanggillah si Rini untuk menjadi pemain cadangan. Tapi Rini menolak, ia nggak mau menjadi Roro Putri karena dia tidak mahir berbahasa Jawa. Keesokan harinya, Mbah Sonto dan panitia kemah melakukan ritual di Wonoalus. Mereka minta izin ke penunggu agar tidak mengganggu acara mereka. Mbah Sonto menguburkan sesajen ke dalam tanah dan mengingatkan Miko agar tidak membongkar sesajen itu. Tapi Miko ini malah nantang perkara coy. Tak lama kemudian sesajen itu malah dibongkar dan ditaburi beras kuning. Alah, angel. Singkat cerita, acara kemah itu pun dilaksanakan. Siswa-siswa peserta kemah akhirnya datang ke Wonoalus. Selama perjalanan, Rini muntah-muntah karena jalannya itu geronjal-geronjal. Tiba-tiba ia melihat penampakan Roro Putri saat di jembatan. Rini pun kaget dan terdiam. Lydia yang ada di belakangnya segera menyadarkan karena Rini sudah bikin macet. Sesampainya di hutan Wonoalus, Rini dan para siswa lainnya istirahat sejenak. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada seseorang menghampiri Rini. Rini pun kaget dan terperanjat. Di sudut lain, Lydia sedang mengecek tempat yang tidak boleh didatangi anak-anak. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mendirikan tenda di tempat ini. Tetapi Lydia kok malah melihat sebuah tenda. Padahal kan nggak boleh didirikan tenda coy di sini coy. Ia pun segera masuk ke tenda itu dan tidak ada siapa-siapa.
Tapi kejadian berikutnya malah mengejutkan. Tiba-tiba ada yang berteriak kepadanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Lydia ya panik dong, dan ia pun segera menghubungi Miko lewat HT. Tak lama kemudian Miko pun segera cek-cek tempat itu dan menaburkan beras. Alah, tiba-tiba Miko kok ya malah ketemu ular yang akan menyerangnya. Miko langsung menebas ular itu dengan pisau. Tapi aneh, di pisaunya tidak ada bekas darah dan ular itu pun menghilang secara gaib. Singkat cerita, perlombaan dimulai. Siswa begitu rame, ceria, dan sangat senang. Di setiap perlombaan, timnya Rini selalu kalah dan timnya Kiki selalu menang. Rini merasa minder. Dia merasa kalau dia adalah penyebab kekalahan timnya. Setelah itu Rini pergi ke toilet. Dari jauh tiba-tiba Kiki datang. Ia pun langsung sembunyi. Dari persembunyiannya Rini bisa mendengar Kiki dan teman-temannya ngomongin dia. Rini yang lemah lah, Rini yang inilah, Rini yang sok-sokan mau gantiin dia jadi Roro Putri lah, dan lain sebagainya. Dan di toilet ini pula Rini kembali melihat sosok Roro Putri dari cermin. Rini juga menemukan sebuah cincin. Ketika Rini mau mengambil cincin itu, ia malah digigit sama ular yang tiba-tiba muncul. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, Rini berubah menjadi terengginas. Saat lomba lari, larinya kenceng banget coy. Dan akhirnya ia pun menang. Heru datang ke lokasi kemah. Ia langsung diajak Miko ke lokasi terlarang. Ia cerita kalau Lydia mengalami hal mistis di tempat ini. Setelah itu Heru membaca mantra dan kemudian malah muntah beras. Aneh sekali ya coy. Di sisi lain, sekarang ini anak-anak sedang melakukan kegiatan menebak kata yang dipandu sama Mada. Alah, tiba-tiba Mada kok ya malah kerasukan. Dia pun memberikan sebuah kode dengan kalimat yang bertuliskan dendam, darah, tangis. Siswa-siswa yo bingung toh coy. Tapi setelah itu Mada malah teriak-teriak kayak seorang raja. Kemudian ia terjun ke sungai. Kepalanya dibentur-benturkan ke batu. Darah pun ya berjajaran. Semua yang ada di tempat kejadian yo langsung panik dan histeris toh ya. Malamnya Mada masih kerasukan. Heru membaca mantra untuk menenangkan Mada. Tapi percuma, demit yang merasuki tubuh Mada sangat kuat. Mantranya nggak mempan. Akhirnya panitia kemah mendatangi rumah Mbah Sonto untuk meminta bantuan. Dan di tempat kemah, setelah Mada yang kerasukan, kali ini gantian Kiki yang kesurupan. Dibacain mantra lagi dong sama Heru. Tiba-tiba malah muncul Rini di belakang. Dan kali ini Rini dirasuki Roro Putri. Dan suasana makin mencekam dan makin mengerikan. Tak lama berselang datang Mbah Sonto sambil menebar asap kemenyan dan membaca mantra. 3 orang yang kerasukan langsung pingsan. Di ruang UKS, demit yang merasuki Rini, Kiki, dan Mada belum benar-benar keluar. Demit yang merasuki Mada adalah seorang raja. Dan Mada marah banget saat melihat Rini yang sedang dirasuki Roro Putri. Setelah kejadian itu, Mbah Sonto menghimbau untuk menghentikan acara kemah. 3 orang yang tadi kerasukan harus cepat-cepat dibawa keluar dari hutan Wono Alus. Tapi malam ini hujannya deras banget coy. Jembatan pun putus. Terpaksa mereka semua masih tertahan di Wono Alus. Di ruang UKS, Heru malah menabur beras ke tubuh Mada. Dan tak lama kemudian Mada kerasukan demit raja lagi. Heru segera menyembah dan meminta bantuan kepada sosok yang merasuki Mada. Heru ingin mendapatkan sebuah mustika. Dan raja itu pun bilang bahwa mustika itu sudah dibawa sama salah satu siswa. Acara berikutnya adalah jerit malam. Panitia lain sebenarnya enggan untuk melanjutkan karena kata Mbah Sonto semua kegiatan harus dihentikan. Tapi si Heru ini malah ngeyel. Ia kekeh acara jerit malam harus tetap jalan. Sesuai anjuran Heru, kemudian Miko menabur beras kuning ke hutan.
Tujuannya satu, agar acara jerit malam aman tentram. Para siswa kemudian berbaris, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Setelah mata mereka ditutup, jalanlah masing-masing kelompok ini menyusuri hutan. Salah satunya adalah kelompok Rini. Mereka berjalan sambil saling berpegangan. Dan Rini berada di belakang sendiri. Tiba-tiba Chandra, si pendamping kelompok, melihat penampakan prajurit gaib. Ia panik dan segera menyuruh anak-anak berjalan lebih cepat. Tapi sial, genggaman tangan Rini lepas. Ia pun tertinggal dan pindah ke alam gaib. Ketika rombongan Rini sudah sampai di daerah aman, mereka pun sadar Rini tidak ada. Rini ketinggalan di hutan. Wes, ya auto panik lah coy semuanya. Mereka pun kembali lagi masuk hutan buat mencari Rini. Di adegan berikutnya kita melihat Naila malah kerasukan pocong. Ia teriak-teriak minta dikafani. Karena di situ tidak ada kafan, maka kain selendanglah yang mereka pakai. Tubuh Naila pun dibungkus selendang dan dibentuk kayak pocongan. Dan akhirnya Naila pun jadi tenang. Tapi setelah itu suasana makin tambah mencekam, kalut, dan mengerikan karena anak-anak yang kesurupan makin tambah banyak. Tak lama kemudian Mbah Sonto pun datang lagi toh. Ia melihat suasana sekitar sudah makin buruk. Mbah Sonto segera berusaha mengeluarkan demit-demit yang merasuki anak-anak. Sementara itu di alam gaib, Rini bertemu dengan Roro Putri. Roro Putri bercerita tentang cincin yang menempel pada jari Rini. Itu adalah mustika yang bisa mengabulkan semua permintaan dan bisa menjadikan Rini penguasa di hutan ini. Roro Putri akan memberikan cincin itu kepada Rini asalkan Rini mau membantunya balas dendam. Jadi ceritanya Roro Putri ini dulu punya pacar. Nah pacarnya itu seorang pangeran. Pangeran itu kan anak raja toh coy. Tapi rajanya itu gak suka sama Roro Putri. Dan raja pun menyuruh pangeran untuk membunuh Roro Putri. Nah sekarang ini raja itu merasuki tubuh Mada. Pangerannya merasuki tubuh Kiki. Dan Roro Putri ada di tubuh Rini. Lah kok ya rodok bulet ngene sih ceritanya. Di tempat lain, Chandra dan Mbah Sonto sedang cek-cek tempat sesajen. Chandra pun cerita dia pernah melihat Mas Heru bertapa di sini. Mbah Sonto mulai heran dan beliau melihat banyak beras kuning. Kata Mbah Sonto, beras kuning ini malah akan mengundang penghuni Wono Alus. Mbah Sonto pun mulai curiga. Kedatangan Heru di Wono Alus untuk kemah pasti punya niat lain yang jahat. Sekarang kembali lagi ke Rini dan Roro Putri. Rini tidak menginginkan cincin itu. Ia tidak mau. Ia tidak ingin membantu Roro Putri untuk balas dendam. Pokoknya enggak mau. Dari arah lain tiba-tiba muncul sosok ular dan juga Heru. Roro Putri pun menghampiri Heru. Roro Putri bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Heru pun menjawab, "Ia menginginkan cincin mustika." Singkat cerita, Rini dan Heru sudah keluar dari alam gaib. Mereka sudah tidak berada di alamnya Roro Putri. Dan sekarang mereka semua sedang persiapan untuk pementasan sandiwara Roro Putri. Dan singkat cerita lagi, malam pun tiba dan sandiwara itu dipentaskan. Heru berperan sebagai dalang yang akan menjalankan cerita. Rini berperan sebagai Roro Putri, Miko sebagai pangeran, dan rajanya tetap si Mada. Tapi yang bikin aneh coy, semua yang berperan di sandiwara itu benar-benar kerasukan sosok aslinya. Jadi suasananya itu benar-benar mistis dan magis. Di sandiwara itu diceritakan Roro Putri ini didekati oleh raja. Raja itu cinta mati ke Roro Putri. Tapi Roro Putri malah cinta sama anaknya raja, si pangeran. Walhasil Roro Putri dan pangeran menjalani hubungan secara diam-diam. Tak lama berselang, raja pun tahu. Ia murka dan marah besar. Pangeran langsung ia kasih pilihan. Kamu milih ayah atau memilih Roro Putri? Dikasih pilihan kayak gitu pangeran ya bingung toh coy.
Kalau ia memilih Roro Putri, ia akan kehilangan semua gelar, tahta, materi, dan semua kekayaan ayahnya. Walhasil, pangeran pun menyingkirkan Roro Putri dan membunuhnya. Tapi cerita di dalam sandiwara itu dibalik sama Heru. Heru menginginkan mustika cincin milik Roro Putri. Dan syaratnya ia harus membantu Roro Putri untuk balas dendam. Dan cara yang digunakan untuk balas dendam adalah dengan sandiwara ini. Di cerita nyata, pangeran itu membunuh Roro Putri. Tapi di sandiwara ini, Roro Putri yang membunuh pangeran. Dan singkat cerita lagi, sandiwara ini pun selesai. Heru berhasil membantu Roro Putri untuk balas dendam. Heru pun segera menagih janji ke Roro Putri. Ia harus mendapatkan cincin mustika. Sebagai jawaban, Roro Putri mengatakan cincin itu sudah dibawa Rini. Heru harus memintanya kepada Rini. Tapi Rini sudah paham coy, Heru ini sebenarnya punya niat jahat dengan cincin itu. Heru tidak boleh memiliki cincin mustika. Akhirnya Rini langsung membuang cincin tersebut ke kobaran api. Ya musnahlah coy cincin ajaib itu. Roro Putri ya berterima kasih toh kepada Rini karena tidak memberikan cincin mustikanya itu kepada Heru yang jahat. Bahkan Roro Putri ini juga memuji kalau Rini adalah orang yang baik. Dan sebagai imbalan, Roro Putri berjanji akan melindungi Rini dimanapun Rini berada. Keesokan harinya acara kemah selesai. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Mbah Sonto melakukan ritual dulu dengan membaca mantra dan membasuh wajah anak-anak dengan air sungai. Di akhir film kita melihat sosok Heru yang jadi gila, menjadi gendeng karena kehilangan cincin mustika itu. Duh, kasihan banget ya nasib Heru ini. Tapi ya gimana lagi coy, itu adalah ganjaran dari niat jahatnya. Oke coy, cukup demikian cerita dari film Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Kalian udah nonton belum? Kalau belum ya ndang nonton ya. Wes gitu aja, sampai ketemu lagi, see you, goodbye. Mwah.